Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viva Indah Barokah dari program studi Tadris Matematika semester 5 Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Saya akan menjelaskan materi kelima dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Ibu Wahyu Lestari MPD, yaitu tentang reliabilitas. Nah, reliabilitas atau keandalan suatu instrumen di sini berkaitan dengan keyakinan sebuah tes lebih dapat diandalkan jika bisa mendapatkan nilai konsisten. Nah, di sini sebuah tes bisa saja reliable, namun tidak valid. Sedangkan tes yang valid biasanya sudah pasti bisa diandalkan. Jadi di sini ada beberapa hal yang mempengaruhi hasil tes. Yang pertama yaitu sesuatu yang berkaitan dengan tes tersebut, yaitu durasi tesnya dan kualitas dari soalnya. Nah, kelebihan item dari soalnya ditetapkan dari kejelasan rumus soalnya dan juga apakah pertanyaan tersebut yang dimaksudkan itu baik untuk dijawab agar tidak menimbulkan jawaban yang salah. Nah, yang kedua, soalnya harus bervariasi. Maksudnya soal yang akan diberikan itu harus bervariasi supaya tidak ada kerjasama antara siswa. Yang ketiga, hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tes. Ada administrasi tes, kontrol hasil dari tes. Seperti petunjuk diberikan sebelum tes dimulai. Jadi pendidik itu bisa membacakan petunjuknya terlebih dahulu, sehingga tidak banyak masalah yang muncul dari percobaan. Di sini ada cara-cara untuk mencari besarnya reliabilitas. Yang pertama yaitu menggunakan metode bentuk paralel. Nah, di sini penguji harus merancang 2 tes. Tiap diberikan kepada kelompok peserta didik yang sama. Nah, itu sebabnya beberapa orang ini menyebutnya dengan tes ganda. Nah, ini yang disebut dengan tes paralel atau uji ganda. Yang kedua yaitu metode tes ulang. Prosedurnya ini dengan teknik uji tunggal, percobaan, dan ganda. Nah, yang digunakan di sini perangkatnya yaitu diuji 2 kali. Skor pertama dan kedua dikorelasikan untuk menentukan besarnya indeks reliabilitasnya, digunakan bersamaan dengan korelasi Pearson. Yang ketiga yaitu metode belah 2. Di sini penguji akan memakai 1 tes dan akan dicoba satu kali. Nah, ketika ukuran diuji ini dengan tes, validitas item dihitung. Nah,
reliabilitas belah 2 ini dicapai dengan pembuatan uji item di subjek sasaran, pembagian item ganjil genap dalam kelompok, menghitung nilai dalam kelompok yang mendapat soal genap atau ganjil. Yang terakhir yaitu rumus korelasi yang terkait dengan prosedur pengukuran digunakan untuk menghubungkan dua peringkat. Semakin tinggi koefisien korelasi, maka semakin baik pula reliabilitas tesnya. Nah, rumus penghitungannya itu menggunakan rumus alpha Kronberg, yaitu R11 sama dengan N per N-1 dikalikan dengan 1 dikurangi sigma SJ kuadrat dibagi dengan S T. Selanjutnya ada metode Kuder-Richardson. Nah, rumus ini dikemukakan oleh ahli measurement yang bernama Kuder dan Richardson. Di sini reliabilitasnya dihitung dengan mencari R11 sama dengan N dibagikan dengan N1 dikali 1 dikurangi M dikalikan dengan N dikurangi M dibagi dengan NST kuadrat. Nah, yang kedua R11 sama dengan N dibagikan N-1 dikali dengan 1 dikurangi sigma PQ dibagikan dengan S kuadrat. Jadi mungkin cukup ini bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.